Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, sempatnya hadir di rumah makan ini. Mudah-mudahan malaikat mencatat amal silih. Amin. Selanjutnya buat yang masih baru-baru ya, istilah pepatah tak kenal maka tak sayang, katanya begitu baru ya. Mungkin sebagian besar masih kenal saya, sebagian lagi mungkin ada yang kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Paling saya sana. Aslinya dari Madura, Bapak sekalian. Alhamdulillah sini ketemu dulur, ini ada orang Madura. Jadi Bapak sekalian, saya Patiate yang kon ngomong Jawa gitu ya. Nyong-nyongan si pintar Bapak sekalian. Alhamdulillah Bapak sekalian, kami dari PP Raja Barkun Internasional. Kantor kami ada di Adipala ya, dekat dari sini. Alhamdulillah perusahaan kami ini sudah jalan tahun keempat, alhamdulillah. Dan seiring berjalan waktu menuju 4 tahun ini kita sudah nyebar ke 20 negara, alhamdulillah. Beri aplaus buat Barkun dari saya. Dan alhamdulillah kemarin saya ditelepon orang Belanda. Ternyata mitranya siapa ya kemarin itu? Orang Belanda. Pak Robin, namanya Pak Robin dari Belanda. Jadi ketika saya ngobrol panjang lebar tentang Barkun ini, responnya luar biasa. Jadi Bapak sekalian, Barkun ini manfaatnya luar biasa. Ada sebagian sudah banyak mendapatkan manfaat di sini, terutama di Cilacap ini ya. Karena Cilacap ini merupakan penggerak utamanya, gitu ya. Di Cilacap ini sudah lebih dari 1.000 orang yang sudah Barkun. Tapi beri aplaus Bapak sekalian. Tapi ternyata masih banyak yang belum tahu, gitu ya. Bahkan luar biasanya Bapak sekalian, alumni Bupati Cilacap mantan ya, Pak Tato, beliau merupakan salah satu testimoninya Barkun, gitu. Jadi ternyata beliau ini punya penyakit jantung ya. Beliau cerita ke kami bahwa 5 tahun terakhir sebelum pensiun itu beliau sudah pasang 10 ring dalam tubuhnya. Setiap tahun pasang 2 ring, gitu ya. Alhamdulillah waktu itu ada ponakannya beliau, namanya Ibu Iin dari beliau pengakuannya yang sama. Beliau punya penyakit jantung, beliau cerita, beliau pengen nyoba, gitu ya. Sama Bu Iin sama Pak Eko suaminya di Barkun. Setelah di Barkun ngundang kami Bapak sekalian. Kita diundang ke pendopo waktu itu ya untuk menjelaskan secara rinci tentang Barkun. Nah, setelah di Barkun ternyata beliau rasakan waktu itu dari Cilacap ke Jakarta biasanya harus nginep ya. Beliau bisa langsung pulang ke Cilacap. Dari Cilacap nggak nginep langsung ke Semarang. Dari Semarang nggak nginep bisa langsung pulang lagi ke Cilacap waktu itu. Jadi beliau langsung merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Bahkan luar biasanya Bapak Ibu sekalian, di akhir masa jabatannya beliau bisa jalan kaki ya dari kota Cilacap sampai Madinah. Artinya apa Ibu sekalian? Kalau masih ada masalah di jantungnya, nggak mungkin mampu jalan kaki sejauh hampir 80 kilo. Beri aplaus Ibu sekalian. Jadi kira-kira yang butuh sehat angkat tangan, yang butuh sehat. Oh butuh semua ternyata ya. Berarti cocok ngobrol dengan saya berarti itu. Yang butuh duit? Oke. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, WHO sehat itu ada 3 ya. Yang sehat fisik ya, sehat badannya, sehat ekonominya, dan sehat rohaninya. Dan di Barkun ini cocok ketiganya Bu sekalian. Kita sedikit cerita nih tentang Barkun Bu sekalian ya. Bahwa Barkun saya seperti ini. Seperti ini ini Bu ya. Ini Barkun pertama, jadi belum ada ukirannya ya, belum ada serinya. Memang sengaja saya biarkan jadi asli seperti ini dari pertama. Ini punya saya seperti ini. Itu sudah pasti seperti ini, bentuknya pasti seperti ini. Dan
dan namanya ada mic yang lebih bagus nggak? Ganti coba. Udah diganti lagi. Jadi Bapak sekalian, nah dan bentuknya ini udah kami patenkan ya. Jadi artinya ini sudah untuk ditiru itu sudah tidak mungkin secara hukum ya. Jadi karena ini bentuk dan namanya ini sudah kami patenkan seperti itu. Jadi Bapak sekalian, barcode ini adalah alat terapi yang terbuat dari tanduk sapi ya. Tanduk sapi itu hanya dibuang, dipendam, dibakar ketika musim kurban gitu ya. Dia tidak bahkan alhamdulillah kami berdayakan pengrajin dan tercipta UMKM. Nah, jadi Bapak sekalian, barcode ini atau tanduk sapi ini ternyata digunakan untuk terapi penyembuhan penyakit. Di Cina itu sudah dari zaman dinasti Bapak sekalian. Karena saking terkenalnya di Cina, Badan Kesehatan Dunia atau riset, hasil risetnya spektakuler. Orang yang dikerok sendiri seperti ini ya, kerok sendiri minimal sehari 10 menit. Hasil risetnya usia orang tersebut lebih lama 50 tahun. Riset, jangan cerita takdir, beda judul ya. Apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita kerok seperti ini kok bisa menghasilkan riset sehebat itu? Yang pertama Bapak sekalian, ketika kita kerok seperti ini, yang terjadi dalam tubuh kita adalah terjadinya pembaharuan molekul darah kita, yang darah, sampah darah, gitu ya. Ketika kita kerok seperti ini, dia buih sekalian. Otomatis apa? Darah jadi lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kerok tubuh kita, dia mampu membuang gas racun toksik yang ada dalam tubuh kita. Minta baterai ke jadi Bapak sekalian, ketika kita kerukan seperti ini, dia mampu membuang gas racun. Contoh misalkan orang yang punya masalah lambung. Orang punya masalah lambung ini pasti diakibatkan oleh cara makan kita. Cara makan kita ini luar biasa sekarang. Mungkin masih ingat ngonyah makanan yang benar berapa kali Bapak sekalian? 32 kali punya ya. Jadi lembut masuk itu ya. Prakteknya bagaimana coba? Cepat. Akhirnya apa sekalian? Banyak makanan yang gede-gede di kita. Ingat Bapak sekalian, perut kita beda dengan perutnya sapi. Perutnya sapi itu ada babatnya, ada babat yang ngancuri, kita nggak ada. Akhirnya apa? Banyak makanan yang tidak terproses. Akhirnya apa? Basi Bapak sekalian. Ketika basi yang keluar apa? Gas. Gasnya akhirnya naik, sering peka kata orang Cilacap. Ya. Sesak napas. Pundaknya pegel, lehernya kenang kali kalau orang Banyumas ya. Kencang, kepalanya pusing. Itu akibat gas lambung yang naik. Bahkan kadang bisa begini nggak bisa biasanya sakit. Nah, ketika ngalamin seperti itu Bapak sekalian, ketika kita yang biasa buat noleh seperti robot begini, tingkat keberhasilannya sangat rendah Bapak sekalian. Kemarin kita ketemu di Bandung ya, di Bandung ada orang yang sudah operasi saraf kejepit. Jadi udah saya lihat ternyata beliau tentara ya. Udah ada bekas jahitannya itu panjang Bapak. Ternyata masih beliau.
Karena apa? Gagal seperti itu. Nah, ketika saraf kejepit mengalami seperti ini, kalian ya, kita baru ya. Tes. Nah, luar biasa. Sama aja. Dok muni dok ora. Enggak apa-apa. Yang penting tidak jadi ngantuk. Apa enggak perlu pakai Pakai nggak? Yang belakangan dulu. Yang diganti baterainya, yang punya SIM. Agak cepat Mas. pengen rame kan mic-nya Mas? Di barcode. Oke, baru sekarang kita lanjut. Ada iklannya mic ya, iklannya mic nih. Kalau di TikTok banyak banget. Jadi buat kalian, saat jepit yang seperti ini, ketika kita barcode seperti ini gitu ya, dia mampu mengembalikan dengan cepat. Testimoninya ribuan baru sekalian. Di Cilacap banyak banget, di Sumpil banyak, di Jakarta numpuk baru sekalian. Kalau di Jakarta itu ada yang luar biasa, ada namanya Dokter Gula. Dokter Gula ini beliau wakil ketua PMI, wakilnya Yusuf Kala. Beliau selama 20 tahun nggak bisa pasang BH sendiri, artinya nggak bisa ibu sekalian. Selama 20 tahun beliau sudah berobat ke Amerika, ke Cina, dan tiap bulan kontrolnya di Singapura gitu. Jadi selama 20 tahun. Kata temannya dokter di Amerika, untuk bisa sembuh harus ada saraf yang diganti katanya. Beliau nggak mau, gitu ya. Dan waktu itu kami ngadain acara seperti ini di Islamic Center Jakarta Utara. Beliau hadir dan diparkun sama artis, ada penyanyi dangdut namanya siapa? Murni ya, Murni iya. Sama beliau diparkun sekali, alhamdulillah bisa ngangkat begini, bisa masang, bisa nekuk begini. Beri aplaus sekalian buat Barkun. Itu yang ketiga. Yang keempat ini yang sangat luar biasa sekalian. Ketika kita kerokkan ke tubuh kita, dia mampu memproduksi oksigen dalam sel darah kita. Artinya apa sekalian? Sekali kerok begini sama dengan olahraga 1 bulan. Karena ketika kita olahraga tiap hari sampai keringat, yang terjadi dalam tubuh kita adalah pembakaran lemak. Tapi ketika kita rutin tiap hari gitu ya, dia akan mampu memproduksi oksigen dalam sel darah kita ketika olahraga selama 1 bulan. Tetapi ketika kita barkun seperti ini ya, gas dari dalam keluar, oksigen saat itu masuk. Makanya ketika ada orang yang punya masalah darah tinggi misalnya gitu ya, orang darah tinggi ini sudah bisa dipastikan dia sedang kekurangan oksigen ke otaknya, makanya pusingnya minta ampun. Nah, ketika kita kerok seperti ini sekalian ya, gas itunya keluar, oksigennya saat itu masuk. Makanya kalau ada orang punya masalah darah tinggi, bisa tensi dulu gitu ya, catat berapa baru kita barkun. 10 menit aja, kepala sampai leher. Oke, kita ganti ya. Tes. Belum di on deh. Tes. Ya kan harusnya di bawah semua apa ya? Tiga-tiganya. Barkun. Nyamuk. Baik, kita lanjutkan. Muni Mas. Cek. Aduh. Katuan. Oh, itu jauhan berarti. Ini mau diganti bagus.
nggak mau diganti ternyata. Oke, lanjut ya. Jadi bagus sekalian, cek. Nah, ini bagus nih. Ternyata harus dekat dengan salon. Yang Oke, belakangnya dengar. kita lanjut bagus sekalian. Jadi ketika orang yang punya masalah darah tinggi, ketika kita kerok kepalanya seperti ini ya, bisa sendiri bagus sekalian. Ini yang nggak bisa sendiri hanya di punggung, nggak nyampe kita. Ini menunjukkan bahwa kita makhluk sosial, nggak bisa semuanya sendiri, ya butuh orang lain seperti itu. Nah, ketika orang yang punya masalah darah tinggi kita kerok begini, ya, biasanya ketika ditensi ulang itu sudah turun drastis bagus sekalian. Di Al-Quran itu ada di surat Al-Maidah ayat 35. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku, kata Allah, dan carilah jalan wasilah. Setelah punya wasilah, kata Allah, maka berjihadlah di sana atau bersungguh-sungguhlah di sana agar kamu beruntung, kata Allah. Artinya apa sekalian? Ketika jenengan pengen jadi orang yang bejo, gitu ya, pengen jadi orang yang beruntung, jenengan kudu punya wasilah. Wasilah terbaik adalah wasilah yang langsung diperintah oleh Allah, dicontohkan oleh nabi-nabi, dicatat di Al-Quran. Begitu Pak Bu ya. Jadi barkun ini Bapak sekalian, ini langsung diperintah oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi Musa, dicatat di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 73. Allah berfirman, Allah perintah kepada Nabi Musa, "Faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun," kata Allah. Allah perintah kepada Nabi Musa, pukullah mayat itu dengan sebagian dari sapi. Begitulah cara Allah menghidupkan orang yang telah mati. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah agar kamu mengerti, kata Allah. Mati di sini Bapak sekalian, ini multi tafsir. Ada orang yang mati beneran. Testimoninya ada 4. Di Cilacap 1, Cianjur 1, di Kebumen 1, Magetan 1. Di Cilacap ini mungkin orangnya hadir. Ada namanya Ibu Rizky Dian. Hadir enggak orangnya nih, Ibu Rizky Dian? Enggak hadir ya? Jadi beliau waktu itu kena DB ya, di rumah sakit itu 3 hari 3 malam. Kalau nggak salah di rumah sakit Pertamina. Singkat cerita mati gitu ya. Sudah dimandiin di rumah sakit, dibawa pulang. Nah ternyata nyampe rumah badannya masih hangat, bagus sekali. Ditunggu sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam masih hangat aja. Kebetulan keluarganya ada yang punya barkun, di barkun dari kepala sampai kaki. Alhamdulillah hidup lagi sampai hari ini. Makanya Ibu Rizkian dia ini kalau suruh cerita gitu ya, pasti nangis. Kenapa? Karena merasa dikasih kesempatan kedua oleh Allah, seperti itu. Yang luar biasa kalian, itu di Jawa Timur, di Magetan ada salah satu Kiai Mursyid Torekoh di Magetan. Beliau namanya Kiai Muhammad Abbas. Beliau meninggal ya, itu mati suri lah selama 6 bulan lamanya. Beliau sudah, kuburan sudah ready bagus sekalian, sudah ada. Masalahnya sama, badannya masih hangat. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 6 bulan lamanya. Beliau sudah geletak di meja, sudah ditutupin jarit kain gitu ya. Cuman tiap hari sama istrinya dipegangin gitu, cuman masih hangat. Nah kebetulan ada mitra saya di Ponorogo namanya Pak Hadi. Beliau dengar di Cilacap ada yang hidup lagi, beliau pengen nyoba gitu ya. Telepon saya, Pak Soleh, apa iya yang bisa menghidupkan orang mati hanya di zamannya Nabi Musa gitu kan? Dan itu Nabi Musa, Nabi. Apa orang Ponorogo katanya gitu, enggak bisa kayak gitu kan? Bilang coba aja bos, bukan jenengan yang menghidupkan,
gitu kan. Ternyata beliau minta izin sama istrinya untuk nerapi Pak Kiai Muhammad Abbas, dan alhamdulillah waktu itu diizinkan ya. Singkat cerita, setelah diterapi dari kepala sampai kaki, alhamdulillah hidup lagi sampai hari ini. Beri aplaus Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, mati di sini ini multi tafsir. Ada orang yang mati beneran, ada orang yang mati kesehatannya sedang sakit. Orang sakit ada yang mati rasa, mati separuh gitu ya. Ada yang mati sarafnya. Ada orang yang mati usahanya sedang bangkrut. Ada orang yang mati pergaulannya sedang stres. Maka Allah perintah, pukullah dengan sebagian dari sapi atau barkun Bapak sekalian. Yang menjadi pertanyaan besar, ketika Nabi Musa diperintah mukul oleh Allah gitu ya, kenapa tidak disuruh dengan tongkat yang super sakti, bisa membelah lautan, bisa menciptakan 12 mata air, bisa berubah jadi ular segala macam gitu ya. Kenapa ketika disuruh menghidupkan orang mati disuruhnya dengan sebagian dari sapi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika Nabi Musa diperintah mukul mayat, kira-kira Nabi Musa berdoa apa enggak nih kira-kira? Pasti berdoa. Kita ke toilet aja suruh berdoa, mau makan suruh berdoa. Ini disuruh menghidupkan orang mati. Nah, doa itulah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Pak Kiai Sukirnurullah penemu barkun ini buat orang yang pegang barkun. Jadi Bapak sekalian, doanya nabi-nabi adalah Ismu Adom. Ismu itu nama, Adom itu agung ya. Jadi dikasih doa Ismu Adom. Ismu Adom itu banyak Bapak sekalian. Ada puluhan Ismu Adom. Yang dikasih Pak Kiai ini adalah kuncinya Ismu Adom. Jadi yang namanya kunci pasti rahasia ya. Contoh Bapak punya ATM, kuncinya pinnya dikasih orang, bocor duitnya, ya enggak? Sama Bu sekalian. Ketika Ismu Adom ini kita kasih tahu sama orang lain, bocor amalnya. Seperti itu. Makanya ketika buat yang punya itu tidak boleh dikasih tahu ke siapapun. Sir, rahasia. Jadi ketika pengen tahu rahasianya Ismu Adom, jaga kerahasiaan itu, seperti itu. Nah, kira-kira nyampe sini mungkin ada yang menanya biar gak kelamaan. Saya Siapa bisa yang buka pertanyaan baru sekalian. siapa Ada yang menanya mungkin? halo, halo, ya. Yang mau bertanya silakan Pak. Ya, ada sedikit pertanyaan. Ada di Bapak. Ada yang mau bawa? Kadang bunyi, kadang enggak. Agak dekat, mau langsung bunyi, langsung ini aja, misalnya bunyi. Anu teh dikira apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah mendengarkan panjang lebar yang disampaikan oleh beliau. Dan ini sangat menarik sekali. Tadi sebelumnya saya memang orang baru di sini. Saya nama Nur Kholis. Saya dari Purwokerto, tepatnya Kecamatan Cilongok. Pertama yang perlu saya pertanyakan adalah kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau, bagaimana kemudian barkun itu sebegitu luar biasanya. Dan itu secara nalar sederhana kalau orang mikir, dan sewu ya, itu hanya seakan sepele, hanya berbahan dari tanduk sapi, hanya berbahan dari tanduk sapi. Kemudian yang perlu saya tanyakan juga hanya sederhana, barkun yang kemudian dibuat semacam seperti di gambar ini itu terbuat murni dari tanduk sapika atau ada bahan yang lain? Itu satu.
Kemudian yang kedua, ketika kemudian itu berbahan murni dari tanduk sapi, pertanyaannya apa kemudian bedanya antara ketika sudah dibuat semacam itu dengan tanduk sapi biasa? Rasionalnya kan seperti itu. Nah ini masalahnya di mana? Ketika tanduk sapi yang biasa hanya berbahan tanduk sapi, kemudian antara yang dibuat seperti ini dengan tanduk sapi yang biasa, itu sama apa enggak khasiatnya? Seandainya kemudian jawabannya sama, kan kemudian enggak perlu dilihat semacam ini kan? Ini jadi pertanyaan yang logis, pertanyaan logis yang saya pikirkan. Nah, ini pertanyaan saya. Kemudian yang saya sebenarnya sangat tertarik untuk mengikuti ini karena saya sendiri juga inginnya hidup khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kalau kita lihat zaman sekarang ini memang banyak sekali keluhan-keluhan orang itu terkait dengan penyakit. Ketika kemudian ini menjadi wasilah yang sedemikian luar biasa, sederhana ya, dan semua orang bisa melakukannya. Kalau memang itu saya sangat ingin sekali untuk bisa. Tapi untuk memantapkan diri tentunya butuh pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dia terjawab dengan baik. Terima kasih. Hanya itu sebenarnya yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian. Terus buat Bapak Beri aplaus Bapak sekalian. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa bedanya sih antara tanduk yang di pemotongan, anggap pemotongan lah ya, habis potongan tanduknya banyak, dengan barkun yang sudah dibentuk seperti ini? Untuk bahan ini murni Pak, murni tanduk, jadi nggak ada campuran apa-apa. Tanduk kita belah, kita press, kita bentuk seperti ini gitu. Itu cara bikinnya dan dihalusin jadi melong seperti ini. Nah, apa beda sih manfaatnya dengan tanduk yang ada di sekitar kita, kan seperti itu ya. Jadi bedanya Bapak sekalian, jadi tanduk sapi itu semua tanduk ya, semua tanduk secara alami dia sudah memiliki energi. Energi namanya, energinya adalah metafisika. Nah, energi yang sudah ada secara alami di tanduk ini sama Pak Kiai penemunya barcode ini diaktifkan, powernya dinaikkan dengan kekuatannya ismu atom, dan ismu atomnya dikasih sama yang pegang sekalian. Makanya insya Allah jadi luar biasa. Pak Kiai tahu ketika barcode ini ada di tangan kita, ini jadi pagernya kita. Ketika ada orang niat jahat mau nyantet segala macam, dipastikan tidak mungkin mampu. Dan itu udah saya uji, ternyata benar, nggak mampu. Ada teman saya Bu sekalian di Purwokerto, beliau ini tukang santet Pak. Beliau saya sebut pembunuh bayaran karena satu nyawa harganya 1,5 M. Dia kalau matiin orang nggak pakai lama Pak, setelah dibayar 5 menit mati. Seperti itu. Jadi dibayar dulu, kalau nggak dibayar dia nggak matiin. Seperti itu. Jadi ada orangnya matiin itu nggak pakai lama dia. Setelah bayar dikerjain sebentar, telepon sudah mati. Kalau orang sedang jalan langsung rubuh mati. Saking ampuhnya ilmunya. Saya tanya sama beliau, Bang, kalau ada orang punya barang seperti ini, mampu nggak santetnya jenengan? Ya gitu ya. Saya tanya, barang apa itu leh? Gitu kan. Ini barangnya. Mampu nggak santet? Saya kasihin sama beliau, dilihatin begini. Ada sekitar 5 menit beliau lihatnya. Ternyata beliau setelah lihat 5 menit, beliau menyampaikan nggak mampu leh. Ini terlalu putih, punya saya terlalu hitam. Dia bilang begitu. Kalau masih abu-abu leh, rampung. Dia bilang begitu Pak. Oh berarti benar Pak Kiai, gitu ya. Bahkan baru sekalian bahwa barcode ini manfaatnya lahir batin ya. Jadi yang lahir buat kesehatan, yang batin itu buat hajat-hajat kita. Hajat-hajat kita itu macam-macam, warna-warna kata orang Jawa. Ada yang usahanya pengen maju, ada yang pengen jadi A, jadi B, seperti itu. Dan itu real, banyak yang sudah membuktikan seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Seperti itu. Beri aplaus buat Pak Nursolis ini. Satu lagi, dua lagi. Saya biasa 3 orang. 3 pertanyaan. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Yang di depan ini mungkin? Oke.
Oke, jadi produk kita ada dua Bapak sekalian ya, sama. Ini pendampingnya. Ada yang mau nanya? Siapa yang Nah ini kasih ini Nes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Susdin Pak Yai dari Bumi Ayu. Bumi Ayu Pak Bumi Ayu. Bumi Ayu. Jadi yang saya tanyakan sederhana bahwa kita itu memegang sesuatu, apalagi umpamanya sesuatu ada sesuatu kekuatan yang supranatural umpamanya. Jadi kalau yang namanya saya megang itu menjadi musyrik. Baik. Jadi saya mohon pelurusannya. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih. Beri aplaus nih buat beliau. Oke, jadi Bapak sekalian, kalau Bang Ahmad ini selalu menyampaikan di Jakarta, kebetulan beliau sudah biasa ketemu dengan orang-orang yang mudah ngejat gitu ya. Ini musyrik, nah gitu. Saya pernah Pak di Purwokerto, kebetulan saya punya pelanggan herbal. Beliau dosen UMP gitu ya. Ketika nanya usaha, saya kasih tahu barcode. Ada brosurnya Pak Saleh? Saya kasih langsung brosurnya. Di brosur itu Pak ya, manfaatnya lahir batin. Yang batin nih ya, yang batin itu menyembuhkan orang kena santet, ya, menjadi penglaris dagang, kayak gitu ya, narik uang, buat pertanian segala macam, kayak gitu ya. Musyrik langsung gitu. Ketika lihat brosur sebentar, berhenti masalah. Ini musyrik katanya begitu. Saya sederhana. Kalau jenengan ngomong begitu, berarti jenengan tidak ngerti ilmu dibalik musyrik. Karena ilmunya Allah itu luar biasa banyaknya, gitu ya. Saya bilang begitu. Jadi itu semua manfaat itu dampak Bapak sekalian, ya. Ketika apa? Ketika kita mengamalkan ismu adzamnya, seperti itu. Makanya ini yang terpenting adalah ismu adzamnya. Ketika ismu adzamnya kita amalkan, kita bacakan, jangankan orang kesurupan, orang kena santet lah, sama asmanya Allah yang luar biasa ini. Makanya dalam suatu hadis dikatakan, gimana ya, lupa saya ini. Kadang kalau ada Pak Kiai Haji Barang saya ingat. Ketika disebut namanya Allah gitu ya, tidak ada yang dapat memudaratkan baik di langit atau di bumi. Gitu, ingat Pak ya, dalam suatu hadis dikatakan. Jadi apalagi yang disebut ini adalah ismu adzam. Maka dalam suatu hadis juga dikatakan siapa yang berdoa diawali atau diakhiri dengan ismu adzam, Allah malu untuk menolaknya. Diceritakan dalam satu yang lain, ketika ada orang yang baca ismu adzam, ars bergetar. Maka Allah tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa yang bikin ars ini bergetar? Cari dia, gitu kan? Pengen apa dia? Ceritanya seperti itu, Pak. Jadi itu dampak Pak ya, dampak dari kehebatannya asma, yaitu ismu adzam, namanya Allah yang agung. Seperti itu Pak ya. Cuman kita sering cerita, cerita manfaat seperti itu gitu. Cuman ya perlu kita jelaskan supaya orang nggak mudah mangkas, ini seperti itu, langsung memutus, ini seperti itu, gitu ya. Mungkin dari saya cukup Bapak sekalian, karena sudah dibilangin sama MC. Nanti sehabis acara kita bisa sharing-sharing pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita bisa sharing-sharing. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat Bapak Guru kita, mohon maaf sekali untuk yang dikatakan untuk banyak yang bertanya, saya yakin banyak sekali yang bertanya. Nah, lebih dalam lagi dan lebih luas lagi nanti di acara sesi terakhir, barangkali ada yang masih pertanyaan yang beribu-ribu,
bisa ditunda nanti setelah acara. Bapak dan Ibu sekalian, masih ngantuk apa ngantuk? Tidak ngantuk ya, karena ini ada hubungannya dengan investasi jangka panjang. Jadi barang itu bukan hanya untuk terapi kesehatan, tapi juga terapi donor, terapi rekeningnya. Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran tamu dan putranya kami, PT Raja Bakun Internasional. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menambah semangat kita, hidup kita ya, yang harus selalu sehat, marilah kita sambut untuk tamu master kita dari PT Raja Bakun Internasional. Beliau ini sudah mencapai yang luar biasa. Semoga kita juga ketular dari suasana, dari kondisinya nol ya, menjadi sekarang yang luar biasa di Batu, bahkan berhasil menjadikan Bakun itu menjadi Bakun yang go internasional. Marilah kita berdiri untuk menyambut tamu master kita, Bapak Ahmad Mutohar dari Jakarta. Tepuk tangan untuk MC yang luar biasa. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi belakang belum jawab. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Dua-duanya. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa ketemu. Insya Allah ini bukan sesuatu yang kebetulan Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan menjadi jawaban atas doa-doa kita selama ini. Ya, yang lagi sakit mudah-mudahan hari ini diberikan kesembuhan Bapak Ibu. Yang hari ini lagi punya utang mudah-mudahan lunas. Alhamdulillah, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Mutohar Bapak Ibu. Ada yang manggil Ahmad, ada yang manggil Tohar dan segala macam. Ya, asli kami dari Pesugihan Cilacap. Jadi kami asli Cilacap. Kebetulan hari ini sudah tinggal di Jakarta. Ini kita ceritanya pulang kampung Bapak Ibu. Ya. Kalau dengar nama saya, itu kalau di Cilacap sini, tanya saja ke kolektor. Mesti wah, ya. Gitu ya. Tanya saja ke apa? Ke orang leasing misalkan. Nama Ahmad Mutohar ini gimana? Ruwet. Betul. Karena saya bergabung di Bakun itu dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Kondisi kami waktu itu pandemi, kami lagi dibangkrutkan sama Allah. Usaha-usaha itu lagi bangkrut semua. Kemudian apa? Ibu kami lagi sakit. Sakitnya itu tangan, kaki lumpuh, mata juga sudah buta, tidak bisa melihat. Gulanya 600. Ada yang kena gula hari ini? Ada yang lagi gulanya tinggi nggak? Ya, waktu itu namanya kita manusia itu tugasnya adalah untuk ikhtiar Bapak Ibu. Di rumah sakit sudah. Kemudian ada tabib dimanapun kami datangi. Oh, ada tabib di Teluk katanya, kita datang. Oh, ada tabib di sini, kita datang. Rumah sakit Fatimah tidak sanggup. Dibawa lagi ke Margono tidak sanggup juga. Setelah masuk ke tabung itu Bu, namanya MRI itu, keluar hasilnya tidak sanggup. Akhirnya harus kita bawa ke rumah sakit di Jogja. Di sana itu ada 5 tim dokter spesialis yang nanganin. Ya, dipimpin oleh beliau Kolonel Panji namanya. Karena rumah sakit tentara nih. Rumah sakit Pusat Angkatan Udara di Yogyakarta. Ya. Langkah pertama, mata dulu nih Bu. Matanya ini dioperasi laser. Ternyata Bu, sebelum dioperasi itu harus disuntik dulu. Suntiknya di mana? Bius dulu. Biusnya di mata. Hitam-hitam ini disuntik Bapak Ibu. Kita anaknya melihat ibunya digitukan, Masya Allah, luar biasa. Ya, tetapi ternyata mungkin belum jodohnya, jadi belum diberikan kesembuhan Bapak Ibu. Nah, kami ini lagi bangkrut. Ya, sekali lagi, saya lagi bangkrut, lagi punya utang. Utang kami sekitar 1 miliar waktu itu. Gede atau gede Bapak Ibu? Gede.
Kalau di Cilacap utang 1 M itu besar menurut kami, dan kami sudah merasakan kelimpungannya luar biasa. Namanya orang ya, pagi itu sudah pakai baju rapi, dianya keluar lah, mau nyari apa yang bisa kita lakukan, mau nyari kerjaan atau apalah, baru mau keluar di depan sudah ada kolektor, nagih, lemes Bapak Ibu. Ya, yang tadinya semangat kita lemes. Ya, ibu sudah sakit seperti itu, yang tadinya waktu kami masih usaha Bapak Ibu, ongkos-ongkosnya ini masih bisa kita bayar, sudah BPJS, tetapi ternyata biaya di luar itu masih terlalu banyak. Menurut kami, rata-rata kami harus keluar motor 1 Bu setiap bulan, 15 juta rupiah kurang lebihnya setiap bulan. Ya, jadi alhamdulillah waktu itu kami dikenalkan oleh seorang pahlawan buat kami, seorang malaikat buat kami. Beliau bernama Bapak Muhammad Riza Arif Setiawan. Tepuk tangan untuk beliau. Saya itu tidak suka dengan bisnis model seperti ini, jujur. Andai kata Pak Riza waktu itu menjelaskan bahwa ini bisnis, pasti langsung saya tolak Bapak Ibu. Tapi beliau menjelaskan ke kami adalah, Mas Ahmad, ini ada acara terapi massal. Siapa tahu ini jadi jodoh untuk kesembuhannya ibu. Baik, akhirnya kami datang waktu itu. Ya, datang di rumah makan Lombok Ijo, ada yang besok ya, di Jalan Limbangan itu. Ada acara di sana, kami hadir. Kami bawa ibu kami. Di sana Bu, di terapi. Kalau ini banyak nih. Kayaknya kalau saya hitung 100 orang lebih kalau hari ini. Waktu itu cuma yang di terapi hanya 5 orang Bapak Ibu. Katanya terapi massal, tapi yang datang cuma 5, termasuk ibu kami di terapi. Luar biasanya apa? 3 tahun di rumah sakit, ini diterapi dengan alat yang namanya Bargon. 1 kali diterapi tangannya sudah ngangkat Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bargon. Ini dahsyat sekali menurut saya. 3 tahun, 5 tim dokter spesialis nggak sanggup nanganin. 1 kali terapi tangannya ngangkat. Saya tanyakan, Pak, ini terapi selanjutnya di mana? Saya tanyakan ke beliau, Pak Riza, di Sumpio Mas. Waktu itu kantor kami masih di Sumpio, belum di Adipala, masih di Sumpio. Dari rumah kami di Kuripan Kidul sampai ke Sumpio itu sekitar 1 jam mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau bawa orang sehat, tinggal tak bonceng motor. Ini bawa orang yang nggak bisa apa-apa geletak, harus rental mobil lagi dan segala macam. Ya. Akhirnya kami disarankan sama Pak Riza, Mas Ahmad miliki saja alatnya. Harganya berapa? Sekian. Ya, aduh, lagi nggak punya duit juga. Tapi pertanyaannya adalah duit bisa dicari Bapak Ibu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, Pak Riza, basic saya ini orang usaha. Saya bukan terapis. Nanti kalau salah titik malah gimana? Jadi salah kan? Kalau terapis harus paham titik-titiknya, betul kan? Mas Ahmad tenang saja. Alat terapi Bargon itu sebagai alat terapi yang termudah, tercepat dan termurah kata beliau. Caranya hanya tinggal digosokkan ke seluruh tubuh, dikerokkan ke seluruh tubuh. Ketika alat ini sudah dikerokkan seperti ini Bapak Ibu, itu titik meridian sudah kena semua. Jadi sangat gampang. Bahkan yang tidak punya ilmu terapis pun itu pun bisa. Yang penting Anda bisa kerokan. Ada yang nggak bisa kerokan di sini? Asal bisa kerokan, itu sudah bisa pakai alat yang namanya terapi Bargon. Betul Bapak Ibu, kami praktekkan sendiri di rumah. Ibu kami yang tadinya kondisi lumpuh, mata buta nggak bisa lihat, kami terapi dengan Bargon setiap hari. Walaupun cuma 15 menit, tapi kami rutinkan. Hasilnya dalam waktu 2 bulan beliau sudah bisa berjalan normal. Beliau sudah tangannya normal. Beliau matanya pun sudah bisa melihat Bapak Ibu. Ini keajaiban dahsyat luar biasanya terapi Bargon. Ya, akhirnya Bapak Ibu, ini seorang ibu yang sembuh. Dan ternyata berkahnya buat kami luar biasa. Ketika kami jadi wasilah untuk kesembuhan ibu kami sama seperti ibu-ibu di sini. The power of emak-emak ini luar biasa. Seorang ibu-ibu yang tadinya 3 tahun gak ikut yasinan, 3 tahun gak ikut arisan PKK, 3 tahun gak ke pasar segala macam, bisa berangkat arisan lagi, PKK lagi, yasinan lagi. Semuanya nanya Bapak Ibu di sana, Bu, itu terapi di mana kok bisa sembuh? Anakku. Kata-kata ini ternyata luar biasa. Kata-kata ibu hanya bilang, anakku ini ternyata saya jadi tabib di rumah Bapak Ibu, sudah kayak tabib.
Semua datang ke rumah, yang lumpuh, yang digotong, yang pakai tongkat ke rumah. Alhamdulillah Bu, kita hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah orangnya ramah-ramah katanya. Tidak hanya sekedar mengucapkan terima kasih, tapi ternyata di meja itu amplop banyak Bapak Ibu. Ya, tak lihat ini amplop ternyata ada isinya, bukan amplop kosong. Kalau saya lihat Bu, ini saya belum bisnis ya, saya hanya baru cerita, saya jadi terapis nih ceritanya. Kalau hanya 1 juta, kalau hanya 1.500.000 saya dapatkan setiap hari di Bargun. Tepuk tangan untuk Bargun. Ya, dari terapisnya saja, saya ternyata sudah bisa nyicil utang Bapak Ibu. Yang tadinya orang datang ke rumah, kita nggak punya duit, teriak-teriak Bu, malu kita sama tetangga, ya, dengar tetangga. Ah, anak itu lagi, kan seperti itu, malu Bu. Kita di lingkungan sudah kayak sampah, sudah malu kita keluar rumah Bu. Karena apa? Utang yang banyak itu. Alhamdulillah ketika kami punya penghasilan, walaupun 1 juta, walaupun 1.500.000 satu hari, kami bisa bayarkan itu, kami bisa cicil itu, ya. Walaupun 500.000, walaupun 1 juta, Bu, yang tadinya teriak-teriak mereka jadi doa. Alhamdulillah Mas Ahmad, terima kasih. Akhirnya sudah mulai bisa nyicil. Ya. Ini mudah-mudahan jadi awal yang baik. Mudah-mudahan Mas Ahmad bisa dilancarkan lagi rezekinya, bisa melunasi hutang-hutang ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. 1 tahun kami lakukan itu, 1 tahun kami tidak menjalankan bisnis, hanya terapi saja waktu itu. Ternyata doanya orang sakit ini adalah salah satu doa yang paling luar biasa, salah satu doa yang paling mustajab Bapak Ibu. Ya, 1 tahun kami bisa melunaskan hutang-hutang kami. Ya, tepuk tangan untuk Bapak. Ya, akhirnya apa? Satu demi satu masalah bisa terselesaikan dengan pertolongan Gusti Allah. Bargun ini hanya wasilah. Tadi sudah disampaikan Pak Soleh. Bargun hanya wasilah. Yang is the best Allahnya, yang Allahu Akbar tetap Allahnya. Kita tidak percaya dengan Bargun, ya, kita percaya dengan Allahnya. Tapi karena Allah memerintahkan pakailah bagian dari sapi, maka kita pakai ini. Jadi yang tadi mengatakan musik dan segala macam, ini hanya wasilah. Kenapa tidak pakai tanduk kambing? Kenapa tidak pakai tanduk kerbau? Karena di Quran diperintahkan pakai tanduk sapi. Makanya kita pakai ini. Dan ternyata Bu, tadi dikatakan fakul natribuhu bibadiha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuhyikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi. Bu, saya utangnya 1 miliar. Pukul dengan bagian dari sapi, lunas Bapak Ibu. Ibu kami lumpuh total, tangan kaki, mata pun buta, alhamdulillah sembuh setelah dipukul dengan bagian dari sapi. Saya mau tanya Bapak Ibu, di sini ada yang lagi punya hutang tidak? Banyak. Kok ngacung semua? Banyak. Ya, kok ngacung semua? Bu, 1 tahun yang lalu kalau saya kenalan dengan teman-teman ya dimanapun, saya Ahmad, usia saya 42 tahun, status saya duda, anak 1. Duda Bu, namanya orang lagi bangkrut itu nggak punya istri Bu, ditinggal. Ya, alhamdulillah setelah kami menjalankan usaha ini dengan wasilah terapi Bargun, Allah menurunkan jodoh yang luar biasa. Beliau mohon berdiri, ini istri saya. Alhamdulillah saya mendapatkan seorang istri yang luar biasa, yang insya Allah lebih hebat dari istri-istri saya yang lama. Ya, beliau orang dari Bone, Sulawesi Selatan, tinggal di Jakarta. Alhamdulillah beliau punya usaha batu bara. Kemudian beliau juga punya usaha wedding organizer. Ada usaha juga haji umrah. Tapi Bu, alhamdulillah hari ini beliau menjalankan usaha terapi Bargun bersama kami. Ya, kami keben, kami betul-betul jalankan. Tadinya kami hanya sendirian, motor saja 1 pun saya nggak punya Bapak Ibu. Alhamdulillah saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa mobil di garasi kami. Istri saya ini juga ternyata sangat-sangat mencintai Bargun. Hanya dalam waktu berapa saya? Hanya waktu alhamdulillah 7 bulan sudah dapat reward mobil, sudah jalan-jalan pulang negeri, dan sudah beberapa ratus juta di tabungan. Alhamdulillah, bersyukur.
Jalan 7 bulan Bapak Ibu sudah mendapatkan reward mobilnya. Jadi saya punya beberapa mobil, cuma hari ini saya bangga memakai mobil istri saya di depan. Ya, 1 unit Mitsubishi Expander warna putih sesuai keinginan beliau. Ya, alhamdulillah juga 1 tahun yang lalu saya ikut jalan-jalan ke luar negeri dari Bargon. Saya masih sendirian Bapak Ibu, duda. Pak Soleh dengan istrinya masuk ke kamar, ya Pak Kiai dengan istrinya masuk ke kamar. Pak Riza seperti itu. Kami duda ngopi di teras. Ya, alhamdulillah tahun kedua saya sudah bisa mengajak istri Bu jalan-jalan lagi ke luar negeri. Ya. Kemarin luar biasanya baru saja pulang di Indonesia dari jalan-jalan di luar negeri, kami mendapatkan 2 tiket lagi untuk jalan-jalan ke luar negeri di tahun besok. Ya, dan tujuan kami insya Allah tahun pertama masih duda, tahun kedua sudah sama istri, tahun yang ketiga saya kepingin semua anak-anak kami kita ajak untuk jalan-jalan ke luar negeri bersama-sama. Ya. Insya Allah Bapak Ibu. Nah, istri saya ini 7 bulan Bu, mobilnya sudah kena. Tak cek tabungannya, karena kebetulan tabungan dipisah-pisah Bu, batu bara sendiri, istri. Bargon juga disendirikan. 7 bulan kami total penghasilan beliau sudah 350 juta rupiah. Artinya apa? Rata-rata per bulan 50 juta. Ada yang kepengen Bapak Ibu? Saya mau tanya Bapak Ibu, yang hari ini sudah sukses, alhamdulillah sudah banyak sekali. Bargon hari ini sudah berjalan tahun keempat. Dulu saya bisa beli mobil sendiri, walaupun mobilnya hilang lagi. Ya, alhamdulillah setelah kami di Bargon, kami bisa beli mobil. Saya nikah, istri saya bisa beli mobil. Dan yang lebih luar biasanya lagi apa Bapak Ibu? Salah satu aspri kami di rumah, namanya Ibu Samsiah. Beliau aspri, tugasnya apa? Bawakan tasnya istri, nyiapin makanannya. Bahasa kasarnya apa? ART. Itu anaknya. Kebetulan anaknya ikut di sini, ya, ada yang namanya Mas Arif. Adiknya dia itu autis Bapak Ibu. Yang autis alhamdulillah hari ini sudah sembuh, bahkan bisa jadi seorang terapis di Jakarta. Anak autis. Ya. Dan yang lebih luar biasanya lagi apa? Ibunya beliau yang tadinya hanya ART di tempat kami, sekarang sudah punya mobilnya sendiri. Ya. Beliau sudah punya kata-kata penghasilan per bulan sekitar 25-30 juta rupiah per bulan. Yang tadinya hanya ngangkatin tas. Ya, saya tanya, yang sukses di sini punya akun berapa? Bu Haji Samini? Akunnya ada berapa sekarang? 17 akun. Tepuk tangan untuk Bu Haji Samini. Bu Ana ada berapa akun? Lebih dari 6 akun. Yang hari ini sudah gabung Bargon tapi baru punya 1, angkat tangan. Sudah gabung Bargon tapi baru punya 1. Ya, saya punya teman Pak, namanya Pak Mujianto di Bekasi sana. Kenal dengan kami, waktu itu lagi ngumpet. Karena apa? Korban investasi bodong. Dikejar-kejar sama yang pada invest. Sampai ngumpet di Kalimantan, orangnya kecil, kerja di sawit. Karena ngumpet tujuannya, takut sama ular. Pak, betah nggak? Enggak. Pulang, saya bilang itu. Pulang saja ke Cilacap. Apa? Ke Bekasi. Pulang. Insya Allah di Indonesia ini kita tidak kekurangan duit. Pulang. Setelah beliau pulang, alhamdulillah, saya tunggu Pak Muji di Cilacap. Saya tunggu Pak Muji ketemu dengan Pak Kiai. Saya tunggu Pak Muji untuk taklim langsung dengan Pak Kiai. Alhamdulillah beliau nurut. Naik bis Murnijaya ke Cilacap, ke kantor waktu itu. Beliau minta doa ke Pak Kiai, saya nggak tahu curhat apa, tak suruh masuk berdua saja sama Pak Kiai. Alhamdulillah Bu, hari ini beliau mobilnya sudah 2, utangnya sudah lunas. Insya Allah beberapa bulan ini beliau mendapatkan mobilnya yang ketiga dan 1 unit Pajero. Artinya apa? Di sini kita kebahagiaannya adalah tidak hanya sukses sendiri, tetapi mensukseskan teman-teman kita. Saya tanya Bapak Ibu, yang kepengen Bargon hari ini angkat tangan. Yang kepengen punya Bargon hari ini angkat tangan. Yang kepengen sehat hidupnya angkat tangan. Yang kepengen utangnya lunas angkat tangan Bapak Ibu. Saya kepengen tantang Bapak Ibu yang hari ini kepengen utangnya lunas, yang kepengen punya mobil, yang kepengen sehat lagi, saya tantang untuk maju ke depan Bapak Ibu. Yang kepengen punya Bargon silakan maju ke
Saya tantang Bapak Ibu yang kepengen punya Pajero maju ke depan. Silakan. Kita buktikan bahwa Cilacap adalah ibu kota yang bagus. Insya Allah ada Praso. Ini teman bapak saya ngajar. Ya, ini teman bapak saya ngajar. Masya Allah ada Pak Praso. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kepengen punya barcode, yang kepengen utangnya lunas, silakan maju ke depan Bapak Ibu. Yang baru punya satu barcode, kepengen nombang lagi barcode-nya, silakan ikut maju ke depan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Pengen nambah Kita lagi. tunjukkan Cilacap ini adalah ibu kotanya barcode. Harus orang-orang Cilacap sukses duluan. Silakan. Harus sukses duluan. Orang Cilacap. Bapak Ibu, silakan. Yang kepengen nambang barcode-nya boleh itu maju ke depan. Ya. Siapapun yang hari ini beli barcode, nanti sore setelah acara ini selesai, saya akan berikan training kiat-kiat khusus untuk percepatan di mobilnya. Hari ini 7 bulan dapat mobil. Saya kepengen Anda lebih cepat dari itu. Silakan maju ke depan. Saya siapkan training khusus untuk Anda nanti. Ya, silakan Bapak Ibu maju ke depan. Alhamdulillah. Aduh, kepengen ngapain ya? Ini yang sudah maju ke depan, ini sama dengan kami Bapak-Bapak. Yang hari ini maju ke depan, ini sama seperti saya dulu. Saya pun ketika suruh maju ke depan, saya sudah maju. Saya langsung maju. Karena apa? Ini kelihatan saya. Ketika Anda sudah maju ke depan seperti ini adalah sebuah niat yang luar biasa. Ya, tinggal nanti jangan lupa pokoknya terus siarkan bantunya. Siarkan ke sebanyak-banyaknya orang. Terapi yang lagi sakit, yang lagi punya utang, yang motivasi mereka, bantu mereka untuk melunasi utang-utangnya. Ya, yang sudah siap uangnya kata. Yang sudah siap uangnya kata saya. Oke. Yang sudah siap uangnya, yang baru siap DP-nya boleh nggak apa-apa, DP dulu nggak apa-apa, yang belum DP seberapapun itu ada DP dulu siapnya. boleh nggak apa-apa. Ya, panitia sudah siap produknya. Yang sudah siap semuanya boleh dikasih barcode dan dikasih kertas untuk ngisi datanya. Ya, ini tanggal 15 Januari 2025. Saya targetkan di tim saya tahun ini ada 25 bayi Pajero. Insya Allah Anda. Ya, oke. Yang baru satu akun harus nambah kalau pengen Pajero. Ya, tambah akunnya. Oke, silakan panitia dikasih barcode yang sudah siap. Oke. Oh, dari Belanda. Siap, oke. Pak Direktur izin panitia, ini mau foto bersama dulu. Ya, foto bersama dulu. Foto bersama dulu ya. Oke, Bapak Ibu. Sudah siap uangnya, langsung dikasih produknya. Yang sudah siap uangnya dikasih produknya. Nanti langsung isi datanya ya, biar kita bisa posting masalah ini. Oke. Dulu kamu nanti siapin ke panitia. Bapak Ibu, kita kepengen menghangatkan Cilacap nih. Boleh nggak pertemuan kali ini, pertemuan hari ini kita bikin kenang-kenangan ya. Bapak Ibu boleh maju semuanya ke depan, kita foto bersama. Bapak Ibu, ya, boleh nggak kita foto bersama? Silakan Bapak Ibu maju ke depan semuanya. Ayo Bapak Ibu yang masih di belakang masih duduk, silakan maju ke depan. Kita foto bersama. Ayo maju semuanya ke depan, kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Ayo maju semuanya. Maju mbak, sini geser. Nah, kamu lihat. Bagian dokumentasi sudah siap? Ayo Bapak Ibu yang masih duduk. Dokumentasinya siap ya? Ya, kita tunjukkan Cilacap adalah ibu kota yang bagus. Pertemuan di Cilacap paling meriah. Oke ya? Nanti kita yel akan dipimpin oleh beliau langsung Direktur Utama PT Raja Baru Internasional. Ya. Oke, jadi dari saya cukup sekian. Nanti dilanjut oleh panitia, kita foto bersama dan ambil video. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel lalu sekalian ya, biar suksesnya semakin cepat.
Udah paham ya nyanyiannya ya orang Kelantan. Oke. Semangat pagi. Siapa kita? RBI. RBI. Terima kasih. Kembali ke tempat. Setelah ini kita ada terapi masak, silakan dari Kemendak yang tadi sudah bersiap beri bangun, hubungi panitia, isi datanya, langsung kita posting hari ini. Nanti diijazah. Luar biasa, terima kasih pada mitra-mitra Raja Bakun Internasional. Mudah-mudahan sangat berkah dan ini yang sama kita menuju. Luar biasa. Bapak Ibu silakan untuk duduk dan kita makan bersama. Namanya merasakan terima kasih Bapak. Nanti kita langsung berdatangan. Kalau yang sudah setelahnya kita kasih kesempatan. Bapak Ibu. Yang kalau tes lulus pakai Bapak Ibu yang merasa tidak enak badan bisa Parisa ini gratis sama pilih. terutama yang belum pernah merasakan bakun. Silakan Bapak Ibu yang belum pernah merasakan sentuhan bakun. Salah satu perwakilan bisa bantu kepada di terapi. Ya ini mau closing katanya mau di tempat Ada yang ingin terapi Bapak Ibu salah satu yang belum pernah merasa sentuhan bakun. Bapak Herman, saya akan ke depan sebentar. dibalas. Bisa dibalas. Lambungnya kok. Iya, makanya sudah PS. TikTok. Mbak Mei. Assalamualaikum. Bapak Herman, Pak Riza itu ada teman foto yang Kepada Bapak Ibu sempat di Barkun dulu lah. ini gratis bisa menjadi sehat-sehat juga sehat badannya. Ini Bapak Ibu bisa melihat Pak Riza, kenalin itu ada Mbak Mai Rohyatit, kakak kelas saya. lebih baik kita antri dulu. Yang mau terapi siapa? Persiapkan bangkunya di sini. Beliau juga ada di room WA. di bawah silakan duduk dulu sebentar menyaksikan dia bawa barang itu benar-benar bukan hanya sekedar wasilah kita sembuh ya. Jadi nanti yang penasaran gimana sih caranya? Pak Riza. Ya di sini dan Sudah Pak Riza. boleh nanti yang mau terapi bisa bayar. Pak Riza. Aku sampai sini. Kepada yang terapi langsung dikasihkan ya Bapak Ibu. Ini dilanjut dengan terapi bagi yang belum merasakan terapi. Selamat bergabung Mas Andre. Pak Udi, nah silakan maju ke depan nanti mau terapi dulu. Ya nanti semuanya yang belum memiliki itu tahu gimana sih caranya bakun. Itu di sana ada kursi Mbak. Kalau bisa itu kopinya ada 3 loh, jadi kan terapinya harusnya 3, ini baru 1. Ya, karena kan banyak yang mau terapi. Ada, minta apa itu, minta apa? Ya, salam kenal ya Mas Andre. Ini Mas Andre yang mana ya? Sini Pak Rudi. Sebentar ya. Mas Andre sudah tahu Barkun belum? Oh belum tahu ya. Apa yang temannya Mbak Rahma? Ibu belum menyampaikan.
Temannya Mbak Rahma kah? Kemudian keluhannya itu kolesterol Mas Andre. Oh, temannya jenengan Mas Andre. Aku? Bapak kandungannya Itu kenal aku dia. batu ya. Itu. Andre yang mana sih? Iya, Pak Andriano punten. Pak Andre nggak ikut ya? Aku langsing di situ ya. Beda pertemuan. Itu ada Mas Upik, Pak Kris ya. Oh, kosong-kosong bareng ya Pak, betul Pak. Mas Upik lagi ngapain Mas Upik? Ada satu lagi ini di depan. Yang mau dia lebih paham lagi. Yang mau terapi dan menerangi. Pak Risa nggak kesini. Pak Risa lagi Pada di luar Bapak kota. Darso mohon ke depan. Pak Risa di luar kota ya Pak. Kepada Bapak Darso mana ya? Mohon ke depan. Rame. 3 orangnya. Bapak nama siapa Pak? Keluhannya? Jantung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bapak yang keluhannya juga jantung, kolesterol, migrain, dan lain sebagainya. Insya Allah setelah dari bakun bisa sehat kembali. Mas Upik lagi Ya Rabbal Alamin. sibuk. Bismillah, semoga Bapak Rubianto nanti sembuh dan tidak perlu memasang ring jantung lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Rubianto mau terapi. Perhatikan Bapak Ibu yang penasaran dengan terapinya Mbak. Kapan-kapan paham Pak Andri. Purwokertonya mana ya Pak Andri kemarin Dan ya? saya juga kebetulan 2 bulan yang lalu saya itu terapi seorang ibu yang kata-kata sudah sepuh, keluarganya itu tidak mau dioperasi. Alhamdulillah dengan sentuhan jantung, tangannya sudah bisa beraktivitas lagi tanpa harus operasi. Selamat bergabung. Banyak sekali Oh, ya Bapak Pasir Ibu Kidul ya. testimoninya. Pasir Kidul, Pasir Kidul. Sama Sapu, Pasir Kidul beda ya? Langsung klik baru Kenal Mbak Nikris nggak? muncul segala macam terapinya yang untuk cara mendapatkan keluarga seperti itu apa di YouTube dan di TikTok. Iya berarti kenal Mbak Nikris. Yang guru apa ya PAUD apa ya apa TK? Oh iya itu kemarin. Iya betul. Itu kebetulan kemarin kan ketemu sama saya, terus kepengen juga nih mau usaha apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cara penggunaannya ya. Bisa agak jauhan dikit, geser dikit, jangan terlalu dekat. Nah kalau mau langsung ke kulit itu pakai pelicin bang saya, pakai minyak ya. Oh boleh Mas silakan di prospek aja nggak apa-apa. Yang pakai baju langsung aja. Ya. Saya manggil Mas apa Pak ya? Nah ini caranya ya. Kalau yang itu nggak kena pembatasan Mbak, kalau yang buka baju paling yang itu nanti kena pembatasan. Iya geser aja. Kalau yang buka baju nggak berani nanti kena pembatasan. Oh, udah 3 ya. Bagian kasir. Jadi yang merasa inilah terapi seperti ini ya Bapak Ibu yang baru merasakan. Nanti Di belakang juga dirasakan ada sendiri. Dan biasanya kalau yang memang ada rasa sakit di tubuhnya itu keluar toksin-toksinnya, jadi jangan khawatir kalau mungkin ada yang hitam apapun itu sebuah proses. Gak usah khawatir dan gak usah takut ya, karena mungkin baru pertama kali di barcode pulang-pulang wah kok badan saya jadi lebam, padahal itu lagi keluar toksinnya.
Bapak Soleh, Ini Bapak Dirut, silakan. Bapak ini satu family itu ada Bu Wahyuni, Bu. Taunya apa, Mas? Nah, sekarang yang memiliki bapak. Iya, saya Mbak Atur Kelahang, Mas. Sekali. Dan kalau di era Cilacap, kalau yang mau datang untuk Ya, Mbak Nikita juga tahu nama saya bisa Atur. di kampus Fasil Bakung di tempatnya itu di Jalan Damar. Pas Iya, Atur. di Dia Damar Kamucia, toko bangunan. Silakan ke sana dan Kalau dari tempatnya Mbak Nikris deket nggak? Soalnya saya pernah ke sana dulu waktu tes ya. Oh, deket ya. Itu kan sebenarnya dia juga banyak teman-teman Fatayat. Di depan? Apanya? Selatan, Bani. Oh, berarti masih satu desa ya. Oh ya Pak, hati-hati Pak Risa. Ini ada Mbak Lucy bawa mitra juga nih. Amin. Pak Risa. Oh, Pak Risa. Suaminya Mbak Yuni closing ini Pak. Ya, ini ada suaminya Mbak Yuni closing, terus Bu Lucy juga. Terus nanti ini Mas Acip mintanya ke temannya Pak Kiai. Jadi nanti di rumah, kenapa coba Bapak dan Ibu Mbak Rahma harus juga bawa satu orang. satu keluarga ini kalau bisa satu-satu ya, karena mungkin pada saat pergi-pergi itu bisa dipakai. Kebetulan kalau saya tidak pergi jamaah itu saya sendiri juga disuruh membawa barangnya. Apalagi nanti kalau mau haji harus dicas. Mas Andre tahu nomornya Mbak itu enggak? Mbak siapa? Mbak Nikris. Masih tetap dibutuhkan meskipun tidak pakai cas. Katanya hari Sabtu pakainya nggak ada Pak. Dulu sih pakai hari Sabtu nggak ada ya? Katanya nggak bisa Pak kalau hari Sabtu tanggal 18. Nggak tahu besok kapan Pak Soleh mandi kerja Pak. Oh, katanya mau tanya dulu Pak Soleh. Mau sampai sih ya, nanti keluar kota aja. Ya itu Mas Acip. Nanti mungkin Bu Lucy ada lagi ya. Ada lagi juga. Bapak Ibu yang Bu Sari ke tempatnya Pak Kiai. Arme Pak Kiai. boleh mengambil nasi boknya ya di meja panitia, silakan sambil menikmati makannya, sambil melihat yang membantu dan yang membantu. Ini Pak Risa nanya, kata siapa Pak Risa? Ini nih, kamu sendiri sih. Siapa ya tadi bilangnya Pak Kiai sih keluar kota sih siapa Oh, kata ya? siapa Mbak? Bu bener Bora di grup katanya grup. Silakan yang mau minum es teh, es manis, Nanti coba tak lihat. ataupun makan Bener apa orang grup itu trip. Urung tekan sini. Datang lagi. Iya, Nanti. kalau hari ini kan ada tamu dari Jawa Timur. Hari ini katanya ada tamu dari Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Hari ini hari Rabu awal tahun 2025 luar biasa. Barpun semakin merakyat ya. Ini jauh-jauh nih. Apa? Saya sekali Bapak Ibu ada juga yang dari Nanti aku Paden. tak tanya Pak Soleh. Dan ini bukan hanya dari Cilacap saja. efek Bahkan apa? ada yang dari Bali Dan- dan Sasar. Dandan sing gratis ya di sini lah tuh. Bu Lucy juga cantik banget. Ya Allah, tuh. ayo banget Ya aku Allah, pangling. cantik banget mau gue Bu Lucy gue. Pangling luar biasa kameranya.
aku tak tanya Pak Soleh. Anu mau ada yang Sabtu? Itu siapa namanya Bun? Ini namanya Bu Lucy, leader kita nih di Barkun. Alhamdulillah kemarin trip 3 negara. Gratis. Mas Anwar. Oh, live ya? Sentuhan hanya di sentuh itu juga menimbulkan aliran artistik ya. Loh, Mbak Lucy manglingi banget. Siapa sih? Paris. Apa iya? Cantik banget ya Pak. Sehat. Cantik lahir batin. Badannya kecil. Halo Bu Lucy. Ya, halo juga. Salam kenal. Selamat malam. Ya, selamat pagi lah. Pagi. Namanya Ibu Harus selalu semangat pagi. Ada Mas Anwar. jadi bukan hoax ya Bapak Ibu. Di sini ada yang bukan hanya mendapatkan ribet tetapi dari Barkun sendiri hasilnya ditabung dan mendapatkan Bunda Tari. Assalamualaikum. rumah ya, sebuah rumah. Nih beliau Asik Barkun yes. Ibu Ana. Almarhum Ibu Ana. Ya, ini Mas Anwar ada leader saya, Pak Risa tuh. Ini yang luar biasa. Yang testimoninya itu luar biasa. Mbak Marina udah pernah ngobrol-ngobrol sama Pak Risa kan? Jadi hidup ya Pak ya. Saya persilakan Bapak Susanto menceritakannya bagaimana Nasib karo Dewi Bu. Tembok. Itu ding, beda-beda. Itu apa namanya? Rahmat loh. Nah itu ada itu Pak Risa ada di situ kan yang ini komen-komen itu kan Pak Risa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi BOP Bunda. Teman-teman semuanya, mitra Jangan gimana kabarnya? dimanapun berada, bahwa Ini BOP Barkun. Bu Tari udah tahu Barkun belum nih? sangat luar biasa. Bukan hanya jasmani rohani, akan tetapi Barkun ini bisa Mas Anwar. Mas Anwar ini katanya mau beli Barkun ini kapan ini Sulawesi. jadi hidup. Binatang yang sudah mati juga bisa hidup. Ini betul-betul mukjizat Nabi Musa tatkala Nabi Musa menghidupkan jenazah atau mayit yang Ini lokasi. sudah meninggal Alhamdulillah, syukurlah Bu. sudah lama. Ini lokasinya cantik banget nih. Saya sendiri membuktikan bahwa setelah mempunyai alat terapis Bunda, nanti aku tersebut, minta nomor WA-nya ya Bun. alhamdulillah saya pernah mempunyai ikan yang sudah mati. Ini ada apa namanya? Ikan lohan dan burung murai yang sudah mati dengan wasilah Barkun, alhamdulillah hidup kembali. Ini heran ya, teh aja dikira minuman keras. Tadi belum dipoto sama Bu Isti ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh siap, Pak.